Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Devi Safitri dari Regu Kecubung. Di sini saya akan menyelesaikan terkait tugas KMD Jombang 2021 yang saya ikuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait metode membina pramuka penggalang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan prosedur ataupun cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Dalam setiap unsur terdapat fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Lalu selanjutnya, pada pengimplementasian metode membina pramuka penggalang, saya akan memberikan contoh yang sekiranya sesuai dengan buku syarat kecakapan umum untuk golongan penggalang. Berhubung saya masih mahasiswa, jadi saya belum terjun langsung sebagai pembina pramuka. Jadi kelak saya akan memilih dua metode untuk membina pramuka penggalang. Yang pertama yaitu belajar dan bermain. Kemudian yang kedua tentang satuan terpisah. Mengapa saya memilih dua metode tersebut untuk diterapkan di gugus depan? Kenapa ya? Karena supaya peserta didik tidak mengalami kebosanan. Seperti yang kita tahu, jika kita hanya memberikan materi pada kegiatan kepramukaan, tentunya peserta didik akan merasa bosan. Makanya perlu diimbangi dengan pemberian hiburan seperti ice breaking atau membuat permainan seperti game-game yang bisa merefresh otak dan membuat mereka senang. Pembelajaran pramuka yang menyenangkan akan memudahkan peserta didik untuk merasa enjoy, kemudian merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan pramuka secara keseluruhan. Karena sejatinya mengikuti kegiatan pramuka membuat kita senang dan bergembira. Jadi kita bisa menghilangkan mindset peserta didik tentang mengikuti pramuka itu tidak menyenangkan ataupun mengalami kesusahan. Jadi pada metode tersebut, kita sebagai pembina pramuka bisa membuat suasana kegiatan pramuka yang menyenangkan, belajar sambil bermain, belajar kekompakan, belajar manajemen waktu, tanggap terhadap suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. Dengan belajar dan bermain, mampu menjalin kerjasama kelompok yang baik antar anggota sesama pramuka, melatih sikap toleransi, melatih bergaul, dan sebagainya. Lalu lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode satuan terpisah. Jadi metode satuan terpisah itu saya memisahkan antara satuan penggalang putra dengan satuan penggalang putri, karena ketika nantinya saya menyampaikan ataupun melaksanakan sebuah permainan di dalam kegiatan pramuka akan terjadi yang namanya kesetaraan. Karena seperti yang kita tahu ya, antara perempuan dan laki-laki terdapat perbedaannya secara spesifik antara kekuatan ataupun kelincahan pada masing-masing gender tersebut. Kemudian mungkin ada yang tanya kenapa harus dipisahkan. Yang pertama nih, karena kita sebagai pembina, jadi jika kita memisahkan antara golongan penggalang putri dan antara golongan penggalang putra, jadi ketika menyampaikan materi itu akan lebih efisien, kemudian cara mempraktekannya pun akan lebih efisien. Jadi peserta didik perempuan dengan peserta didik laki-laki itu berbeda. Peserta penggalang putri akan bersama pembina pramuka penggalang putri, sedangkan peserta pramuka golongan putra akan bersama pembina penggalang putra. Jadi antara masing-masing itu akan sesuai dengan porsinya, tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan mungkin pada suatu acara tertentu atau pada event tertentu antara golongan penggalang putra dan golongan penggalang putri bisa digabung dalam suatu tim. Jadi kita melihat tentang kondisinya, jika
Mungkin pengajaran kegiatan pramuka waktu itu di gugus depan masing-masing akan ada waktunya antara golongan penggalang putra dan putri dipisah, tapi akan ada waktunya juga golongan pramuka penggalang putri dan putra digabungkan. Jadi, dalam metode membina pramuka kali ini, saya memilih dua metode tersebut yang kelak akan saya gunakan di gugus depan yang saya bina. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Metode yang saya pilih bisa saja berbeda dengan metode dari orang lain. Tentunya itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Semoga materi kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat ketika saya mengucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.